Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, subscribe channel ini, klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua. Jadi di sini aku mau cerita tentang pengalaman hamil aku yang kedua. Sebelumnya kalian udah pada lihat kan video aku gimana proses aku konsultasi ke berbagai macam dokter, dan aku sempat HSG. Dari hasil USG aku dinyatakan kedua tuba non paten. Di situ yang bikin aku down pasti, karena aku berharap semua tuh baik-baik aja, normal, nggak ada masalah, dan ternyata dokter menemukan masalah itu. Kalau yang belum nonton videonya, langsung nonton ya video aku yang sebelumnya. Jadi kehamilan aku yang kedua ini jaraknya cukup jauh ya. Jadi di sini tuh anak aku yang pertama usianya sudah 3 tahun lebih. Jadi sebenarnya tuh aku mau cerita, pada awal itu aku nggak KB, tapi aku KB alami sesuai kalender, mengingat gimana perjuangan aku di anak pertama ya kan. Dan karena aku mengingat aku sebelumnya sempat didiagnosa penyakit itu, jadi di kehamilan kedua ini sempat ragu juga dan agak minder juga kan, bisa nggak ya aku hamil normal di kali ini gitu kan. Makanya nggak usah nggak KB dulu gitu. Dan karena aku memikirkan karir di umur anakku 2 tahun, balik lagi untuk promil. Di situ aku minum juriat kan, terus aku minum susu hamil lagi, aku minum asam folat lagi, aku makan buah-buahan lagi. Aku lakukan semua itu di 1 tahun itu, dan ternyata memang belum rezeki. Sampailah aku karena harus ngurus anak, aku mikir anak kedua, dan sempat juga aku ngalamin ya kayak beban pikiran gitu. Jadinya kayak, bisa nggak sih aku hamil lagi, padahal aku udah punya anak nih satu, harusnya aku bersyukur gitu kan. Ya aku bersyukur dengan adanya anak aku ini, selalu bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tapi aku menginginkan satu lagi gitu kan. Maka dari situ aku berusaha sampai akhirnya, karena pikiranku bercabang kemana-mana, aku sempat drop, aku sempat opname, anak aku opname. Selama 1 tahun tuh kami hampir bolak-balik gantian ke rumah sakit. Anak aku opname berdua sama anak aku. Setelah itu syukurnya Pak suami sakit, tapi nggak sempat dibawa opname karena beliau mau dirawat di rumah aja. Ya udah, dirawat di rumah. Dari situ aku yang terus kayak, wah nggak bisa nih kalau gini terus. Aku harus berpikiran positif, berpikiran maju, bangkit gitu kan. Aku bahagiain diri aku dulu, setelah itu baru aku mikirkan untuk nambah momongan lagi. Dari situlah aku bangkit. Aku yang si introvert ini, yang berkurung di rumah aja, berkonten ria, jarang keluar rumah, aku memberanikan diri ikut audisi Moms Ambassador biar memperluas pertemananku. Jadi aku ikut, alhamdulillah kepilih. Aku menjalani itu, kenal sama orang baru, terus bawa anak aku juga kenal ke teman-teman yang lain gitu kan. Aku memberanikan diri keluar dari zona nyaman, yang dimana rutinitasku hanya di rumah aja, ngurus anak, ngurus suami, udah sama berkonten ria, itu aja kan. Setelah aku berkenalan sama mami yang lain, sama mama ambasador yang lain, aku merasa mereka keren sekali, mereka hebat sekali, aku harus bangkit. Dari situ aku cari lagi kegiatan apa ya yang bikin aku ini bangkit. Ikutlah aku ke join bisnis gitu, bisnis Oriflame gitu. Aku jalanin, aku ikut ke dalamnya. Setiap ada aktivitas aku ikut, dimana itu fungsinya untuk biar mental aku nggak tertekan, biar aku bisa bersosialisasi lagi sama orang-orang lain gitu kan. Si introvert ini gitu bisa mengurangin rasa insecure-nya yang di rumah aja. Karena aku nggak lagi aku berpikir yang kemarin aku drop bolak-balik itu adalah masa krisis dari diri aku.
untungnya nggak sampai parah sampai ketika depresi gitu kan. Ya itulah masalah mental kita sebagai seorang ibu di situ gitu kan. Jadi setelah itu aku bersosialisasi, aku jalan di bisnis Oriflame, aku jalan, aku ketemu sama orang-orang banyak, ketemu sama keluarga, bagi cerita gitu kan, berbagi unek-unek, berbagi pengalaman ibu yang biasanya aku cuma nonton dan aku lihat di internet. Ini aku berhubungan langsung dengan orang-orang di sekitarku gitu kan. Dari situ aku mulai ya menerima diri, merasa bahagia, menyehatkan diri. Di situ aku mulai lagi hidup pola hidup sehat. Aku ya olahraga sambil ditemani anak aku. Terus aku juga rutin konsumsi jus, buah-buahan gitu, makanan sehat-sehat gitu. Aku berusaha menghindarin junk food gitu. Tetap aku makan junk food, tapi aku selalu bikin jadwal itu kayaknya tuh yang di akhir pekan, misalnya Sabtu atau Minggu gitu. Aku tetap makan bakso, tetap makan mie, burger, tapi yang nggak kayak ya gimana aku cinta itu sama bakso sama burger gitu, yang kayak hari ini mau snack apa, makannya ini. Misalnya aku udah sarapan, hari Senin aku makan bakso koje gitu kan, baru hari Selasanya aku beli burger, hari Rabunya aku beli martabak. Nggak sekalap itu. Jadi aku tuh lebih kayak yang Sabtu Minggunya aja aku makan bebas gitu. Jadi ya udah dari Senin sampai Jumat aku pola hidup sehat. Aku makan, aku minum buah zuriat. Zuriat aku tetap minum bareng bersama suami aku. Terus kalau vitamin aku kali ini nggak konsumsi, tapi aku lebih minum susu hamil yang Prenagen Essensis. Kalau untuk berhubungan pakai kalender, si aplikasi Flow itu masih selalu aku pakai. Dimana aku pas aku lagi nggak program tapi aku menggunakan KB alami, ya aku ngintip si kalender ini gitu kan. Jadi pas tidak di masa subur aku berhubungan saat aku mau KB, tetapi di saat aku ingin promil program punya anak, aku berhubungan di tanggal masa subur yang ada di aplikasi. Karena jujur aku tuh memang pelupa banget. Jadi sering lupa karena si HP ini selalu dibawa kemana-mana. Jadinya aku menulis tanggal haid, siklus haid aku di aplikasi ini gitu, seperti itu. Jadi untuk yang kedua ini gak jauh beda sih sama yang pertama gitu kan. Kayaknya lebih kayak yang ikhlas sama Allah, yakin kalau diri ini normal dan bakal dikasih Allah itu kepercayaan di waktu yang tepat, di waktu yang memang kita ikhlas, kita ikhtiarkan seperti itu gitu kan. Sholat sambil berdoa, Robbi habli miladunka zuriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Selalu itu aku minta setiap sujud, di pagi hari, di tengah malam tahajud, di sholat duha. Pokoknya ada setiap aktivitas aku selalu minta itu gitu kan. Karena memang ya semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku udah berjuang keras tahun sebelumnya, tapi aku terlalu apa ya kalau dibilang, aku bilang aku siap, padahal akunya masih ada setitik yang belum kayak bisa nggak aku ya gitu, masih meragukan diri aku sendiri, bisa nggak ya gitu kan. Ya udah, itulah hal yang aku lakuin. Yang di kedua kali ini aku malah merasa jadi kayak yang bismillah, aku bahagiain diri aku dulu, karena ibu rumah tangga itu kan jantungnya keluarga gitu kan. Kalau kita sehat, kita kuat, kita bisa berpikir positif, rumah insya Allah aman, tentram, damai gitu. Tapi kalau kitanya yang ada sedikit aja yang jadi beban pikiran sama kita, yang ada malah jadi yang sembrautan gitu kan. Jadi kayak apa sih, jadi nggak karuan gitu kan. Ya korbannya pasti suami dan anak, dan rumah juga pasti jadi korban ya kan. Suasana rumah berantakan, nggak nyaman, si ibunya juga ya bentar-bentar marah gitu kan. Dengar omongan orang setitik aja tuh ya bikin kita sensitif banget gitu kan. Ya udah jadinya ya yang kedua ini aku belajar ikhlas.
kelas legowo, mental aku harus sehat, aku harus bahagia. Udah, makanya aku yang bilang tadi, aku berbaur sama teman-teman yang lain, sama ibu-ibu yang lainnya gitu kan, sama mereka. Jadi ya bangkit lagi semangat diri ini. Terus yang aku tadinya meragukan, aku malah mikir, Allah kasih kok kepercayaan sama aku, dia anak pertama, berarti nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah sama diri aku. Mungkin pikiran aku, mindset aku yang lagi kacau. Marilah kita bangkit dan perbaiki mindset aku yang saat itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada masuk pertanyaan, terus bertanya, Kak, hamil yang kedua ini kira-kira promil lagi nggak, kata gitu. Iya, kalau yang namanya promil, program hamil, kalau bisa itu kita lakukan sebelum kita menikah. Jadi kita mempersiapkan rahim kita untuk siap dibuahin gitu kan. Jadi kalau dibilang promil lagi, ya pasti promil lagi. Karena yang mengingat cerita aku yang tadi gitu kan, gimana aku berusaha untuk yang anak kedua ini. Iya, promil tetap aku jalanin, seperti konsumsi zuriat, seperti minum susu hamil. Terus aku juga menggunakan aplikasi dan olahraga dan pola makan yang sehat, pola hidup sehat seperti itu. Ya, aku jalanin lagi seperti itu. Sekianlah cerita pengalaman hamil saya di kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau suara yang kurang jelas, atau ya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam video ini saya mohon maaf. Dan semoga kalian dapat memakluminya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf ya ada suara ayam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.